Oke, halo guys, balik lagi bersama Dimsi Dims ya. Jadi hari ini kita mau bahas tentang motor ini ya. Ini adalah motor Honda PCX 160 Racing Edition ya. Jadi kebetulan gue udah seminggu ini dipinjemin unit itu sama Wahana Honda. Gue ucapkan terima kasih dulu untuk Wahana Honda sudah meminjamkan unitnya dan juga sudah memperbolehkan gue warawiri agak jauh dikit ya. Kemarin kebetulan gue bawa ke Ciletuh Sawarna ya, jadi cukup berkesan sih pakai PCX. Nanti kita bakal bahas ya. Nah sekarang gue mau bahas tentang Honda PCX 160 ini kalau dipakai harian gimana ya, harian atau touring lah gitu ya. Nah untuk ini sendiri, untuk ergonomi sendiri gue rasa cukup sama dengan Honda PCX 160 yang seri-seri sebelumnya ya. Dan juga kalau misalnya pembedanya itu sebenarnya cuma di batok covernya doang sih gitu ya. Jadi untuk ini dia di cover jadi lebih elegan aja sih ya, karena PCX kan identik dengan elegan gitu ya. Nah lalu untuk ergonomi duduk, nah ini pijakan kakinya cukup enak yang sekarang. Lebih kepada kayak ini kan kalau misalnya gue lagi di situ ada, kalau jari kan tinggal begini ya, jempol segala macam. Nah tadinya kelingking ini ya, kelingking sama jari manis ini nggak bisa namanya duduk di situ. Nah yang sekarang sudah bisa nih, ini 4 jari lebih dikit lah gitu ya. Nah itu menandakan bahwa ada revisi sedikit di bagian bodi, khususnya di bagian sini nih ya. Nah itu. Terus kalau untuk setang sendiri menurut gue sih cukup ini ya, cukup sama lah. Tapi ini kayaknya agak ditarik ke belakang sedikit ya. Jadi lebih tegak lagi gue duduknya ya, dibandingin sama yang seri sebelumnya ya. Jadi kalau untuk teman-teman sendiri tingginya 175 cm ya, kayak gue gini nih pandangannya gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak segitiga kenyamanannya cukup ke belakang gitu lah ya, karena ini bisa selonjoran. Oke. Nah itu. Lalu buat harian ini joknya enak banget brother. Ini enak banget joknya, dalam artian begini. Kayaknya ini fender busanya dari PCX yang seri sebelumnya ini ada perubahan. Atau gini lah, ada perubahan bahan di mana dulu itu gue punya PCX 150 itu kerasnya minta ampun joknya ya. Jadi dibandingkan dengan kompetitor dan motor gue yang satunya lagi ya, itu keras. Kayaknya Honda tuh zaman dulu pre 2020 yang 2015 ke sonoan itu kayaknya jok keras-keras semua deh. Kayak CB itu juga gue punya dulu, itu joknya keras loh. Tapi ya kalau misalnya ngomongin tentang kenyamanan riding lama-lama ya oke lah gitu ya, bisa dibilang oke ya. Kalau teman-teman berkendara dan misalnya meeting dari, kalau gue kan ngantor dari rumah Depok ke PIK 2 ya, itu ini nggak ada masalah sih dengan pantat gue kayaknya nggak protes juga sama ini jok. Biasa kan pakai apa namanya Supra, atau yang terbaru gue punya Xeon atau FXR gitu ya. Kalau FXR sebenarnya joknya bisa udah gue custom jadi lebih empuk, tapi masalahnya adalah pegel aja gitu. Ya jadi seperti itu untuk joknya. Nah kalau untuk apa namanya ergonomi seperti itu ya. Nah kalau untuk kenyamanan berkendara, ini shock breaker depan dan belakang ini ajib punya brother, ajib punya. Apalagi shock breaker belakang dimana Racing ini pakai yang tabung kayak ADV ya. Nah kalau misalnya ngomongin tentang shock breaker kayak kemarin kan gue pakai ke Sawarna, Ciletuh gitu ya, yang boncengan sama gue itu kan Ibu Negara ya. Nah Ibu Negara tuh bilang ini enak banget motor ya, karena nggak bikin dia pegel gitu loh ya. Jadi kalau gue bilang sih dengan shock breaker yang seperti ini dibandingin sama yang kita punya dulu ya, PCX 150 ke 160 pun si Ibu Negara bilang ini nggak terlalu enak ya.
Berarti yang seri standar itu nggak ini di inian kita, apa namanya, di pantat kita tuh semuanya pada protes. Ya, tapi ini enggak, ini enak banget. PC Crossing itu belakangnya enak banget ya. Tadi kita tunggu dulu. Aduh, gimana sih bang? Ya, oke. Jadi ini dulu ya, apa namanya, kita simak dulu jembatan. Nah, kalau misalnya motor ini dipakai teman-teman kantornya jalan menuju kantor jalanannya agak rusak deh, kayak gini tuh, ya kan? Menurut gua sih ini redamannya bisa ini bisa diredam dengan baik ya. Bahkan menurut gua kalau jalanan cuma sedikit bergelombang nggak terasa, kayak lempeng-lempeng aja tuh jalan gitu kan. Jadi ini ajib banget sih setelan depan belakangnya, good job ya. Terus untuk kenyamanan, ini bagasinya gede banget, bisa buat mengakomodir teman-teman kalau misalnya suka bawa barang, dokumen gitu ya, jas hujan, atau bisa jas hujan untuk 2 orang, atau misalnya atau bawa laptop di dalam sini bisa kok. Jadi tas gue tuh di dalam bagasinya muat ya. Kayak kemarin gue kecil tuh itu satu tas ransel isinya baju semua masuk sini ya, masuk. Gokil sih, bilang kapasitas bagasi kalau nggak salah gede banget, 25 liter apa kalau nggak salah ya. Ya cukup sih gitu, gue bilang buat harian mah ya. Nah itu dia ya. Nah lalu untuk si performanya gimana buat harian? Pastinya ini kan sama aja sih sebenarnya sama PC yang sebelumnya, dimana ya mappingnya ya begitu-gitu aja gitu. Mappingnya ya karena ini overboard jadi gemuk di bawah, tapi menurut gua untuk nyelip-selip enak juga. Tapi mungkin gini ya, ini kan ini overboard ya, ada jeda sedikit bila ditarik sedikit ya, mungkin itu di kali ini ketahuan ada takometernya di 5.000-an lah kalau nggak salah. Itu agak proses dulu kan baru gitu ya. Nah tapi kalau di bawah itu nggak ada masalah ya. Jadi tengah ke atasnya itu kayaknya dia cuma mengoptimalkan efisiensi pembakaran ya. Oke. Tapi bawahnya dia gemuk banget sih iriannya, mappingnya ya. Ya oke, kita nyebrang dulu ya kakak ke kanan. Nah ini kayak gini nih, ini untuk ini di jalan kayak gini dia enak banget. Kecuali ke dalam dikit kayak gini, nah kayak gitu tuh masih berasa ya. Nah itu dia. Nah brother, kalau misalnya teman-teman performa sih, kalau gue bilang kan PC itu menurut gue tidak perlu kita cari ini banget lah, maksudnya buat ngebut banget lah, cukup untuk perkotaan aja. Dan kemarin gue juga kebetulan kayak tadi gue bilang, gue ke Sawana tuh nanjak gila, gokil sih, nggak ada masalah ini motor. Gue berdua, lalu si ininya dengan tas ransel sebanyak itu, jas hujan, sepatu, sendal di bagasi gitu ya. Dan gue boncengan sama istri gue ya. Jadi kalau misalnya nanjak yang agak ekstrim di Ciletuh, Sawarna gitu, Sawarna kalau gue bilang nggak kayak Ciletuh sih, tapi menurut gue tanjakannya bukan panjang itu Sawarna. Kalau Ciletuh tuh sekalinya tanjakan itu terjal banget, dan ini juga bisa, dan motor ini bisa namanya mengakomodir dengan baik. Nah, jadi begitu. Kalau performa sih gue bilang gue udah gacor banget ini motor ya. Tanjakan, turunan, remnya, peranti rem ABS-nya nggak ada masalah ya. Lalu fitur-fiturnya, nah fitur-fitur ini yang gue highlight buat teman-teman semua ya. Jadi untuk fitur apa aja yang berguna di jalanan perkotaan khususnya untuk harian, pertama adalah ini ya. Ini ini apa namanya, lampu itu kita ngaturnya di sini ya. Jadi dengan telunjuk aja udah bisa ngatur lampu dim tek gitu, enak banget sih dibanding sama sebelumnya. Atau yang biasa itu cuma pakai si ini doang ya, cuma pakai jempol gitu lah. Gue kurang inilah,
kurang kurang enak sebenarnya. Kayak ini aja, apa namanya, kalau yang kayak CB 250 RR gitu ya, dia pas dimnya di set set gitu, tapi tetap aja ngetek tek 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 gitu, males banget sih gua. Tapi ini enak banget, cuma pakai telunjuk kayak gitu ya, tek 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 tek, iya enak banget gitu. Lalu fitur selanjutnya yang nggak ada obat adalah si fitur rotsingnya ini ya, fitur speedometer dan si rotsingnya ini ya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang rotsing itu kan ada navigasi, fitur navigasi sama handphone lah gitu ya. Jadi dia bisa, kemarin gue ke touring juga, gue tinggal ngeliatin aja, gue nggak ngeliat HP. Jadi gue nggak, apa namanya, pokoknya hassle free deh dengan fitur rotsing ini. Jadi kalau nelpon juga tinggal bicara di via intercom ya. Apa, call itu ya, atau dia bisa bacain message WA ke dalam bentuk suara gitu ya. Nah itu ini banget sih, gokil banget sih. Gue bener-bener namanya ini banget, terbantu banget dengan fitur rotsing ini ya gitu. Nah jadi untuk satu lagi yang menurut gue buat harian kepake nih, ini kan speedometernya bisa berubah-berubah ya ininya, setelannya. Jadi ini gua kebetulan pakai yang bar begini. Jadi dia ada 3. Jadi ada bar, ada circle, ada yang cuma angka doang gitu ya. Nah, kalau teman-teman bosen pakai yang ini, ya bisa langsung ke, apa namanya, ke yang circle, atau cuma mau lihat angka doang, nggak mau lihat takometer gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi tergantung gimana teman-teman milihnya aja. Jadi kalau gue sih nggak, jarang bosen sama, apa namanya, speedometer yang ini, karena memang bisa disetel sesuka hati kita sih ya gitu. Oke, terus fitur-fitur yang lain menurut gua ya nggak ada sih ini aneh. Ya terus konsumsi bensin gimana brother? Nah kemarin gua sempet lihat di sini itu ya, itu 1 liter, dan gua udah 600-an kilo sama motor ini ya, 600-an kilo. Jadi gua di situ terpampang 1 liter itu untuk 45,6 kilo ya, 46 lah gitu ya. Jadi ini cukup irit untuk ini sih, kalau gue bilang untuk motor dengan mesin segede gini, seberat ini ya, konsumsi bensinnya masih bisa dibilang irit gitu ya. Nah kalau misalnya ngomongin tentang konsumsi bensin, menurut gue sih ya jangan samain sama motor 125 cc, 110 cc gitu ya. Aduh ya, jangan disamakan sama motor-motor itu, karena memang ini semuanya dapat, nyamannya dapat, tenaganya dapat ya. Mungkin kalau, apa namanya, dibandingkan dengan kompetitor yang cc-nya sama gitu ya, testimoni dari teman-teman gue sih nggak sampai 45 sih gitu, paling dia 42, 38 gitu lah, hampir sama sama FXR gue lah itu. Ya kalau dibilang sih gitu ya, dibandingin sama kompetitor, menurut gue sih cek ini paling irit, dan tenaganya juga cukup untuk warawiri maupun touring ya. Touring mau jalanan yang ekstrim segala macam bisa kok, gaskan aja ya. Jadi seperti itu. Nah seperti itu sih kalau gue bilang review harian untuk Honda PCX 160 Rotsing ini ya. Jadi next year untuk like dulu, subscribe channel Dimzidun biar terinfokan kalau misalnya gue ada update tentang motor-motor ini ya. Oke, thank you for watching. Jadi kalau teman-teman semua punya komentar lain, boleh ya ditaruh di kolom komentar. Oke, bagus sih dari gue. Thank you for watching. Dimzidun channel. Thank you.